depan gerak. Juga gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Haris. Apa kabar Haris? Haris. Sakit. Haris. Siapa? Haris. Abdul Bais. Sama lagi? Melani, Raila, apa kabar mereka, Ibu? Sakit. Ya, karena Ibu, teman kita yang tidak hadir hari ini yang sakit, kita doakan semuanya mereka cepat sehat dan datang ke sekolah seperti biasanya. Ya? Oke. Apa perasaanmu hari ini, Ibu? Senang. Senang. Ada yang sedih? Ada. Ada. Kenapa sedih? Senang ya? Baiklah Ibu, untuk memotivasi awal, apa kabar hari ini buat Ibu? Baik, sehat, semangat, kuat, mantap. SDN 37 Pekanbaru luar biasa. Siapa luar biasa? Saya. Oke Ibu, teman-teman. Ayo siapkan untuk kelas. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Ibu minta kamu berdiam diri sejenak, persiapkan diri kamu untuk pembelajaran hari ini, ya. Ibu ingin perhatian kalian penuh terhadap pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Ibu, dengan semangat ya, sama-sama ya.
pemimpin diri sendiri. Bagaimana nak? Contoh pemimpin sendiri dalam diri kita. Ayo. Kita harus bisa memberikan tauladan, apalagi jujur, bersikap lebih baik yang bisa dicontoh. Nah, Ibu, kita sesuai dengan kesepakatan kelas kita sebelum kita belajar. Yang pertama, apa Ibu? Kehadiran penuh pada saat pelajaran. Apa lagi? Ya, kita mengangkat tangan saat mau berbicara. Yang kedua, saling menghormati, menghargai. 4, membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman saat berbicara, gemar membaca, menulis, mengerjakan tugas tepat waktu, serta berkata sopan dan santun, ramah. Ini kesepakatan kelas kita pada saat belajar. Nah, bagaimana Ibu? Ayo perhatikan di depan. Ibu punya gambar tentang pemimpin. Yang pertama, gambar sedang melaksanakan acara. Yang kedua, seorang siswa sedang memimpin upacara sebagai pemimpin upacara. Nah, di sini Ibu juga punya video. Ayo kita dengarkan sama-sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kemudian kegiatan yang akan dilakukan dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Sebelum berpidato, ada sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Sebagai contoh, untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya, Bu Sekar, selaku Ketua RT. Pendengarnya, warga kampung Sentosa. Tempat berpidato di balai desa. Contoh urutan isi pidatonya, yang pertama pembukaan, kedua memotivasi warga, ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, keempat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup.
isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato, berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Selanjutnya, yang kelima, salam penutup. Salam penutup merupakan bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato terlebih dahulu. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikutnya, yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Selanjutnya yang kelima, latihan membacakan pidato. Kamu bisa berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian kalimat pembuka atau bagian pokok-pokok pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan
kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan pohon bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kalimat penutup atau bagian pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya, yang bagian terakhir adalah salam penutup, yaitu selamat pagi. Nah, anak ibu, kamu sudah memahami tentang video yang disajikan? Nah, kira-kira apa keterkaitan antara gambar yang disajikan dengan video yang disajikan? Ayo, siapa yang tahu tentang kepemimpinan? Nah, biasanya seorang pemimpin itu harus bisa berpidato, karena seorang pemimpin itu nanti menjadi contoh di dalam organisasi ataupun organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Contoh tadi dalam video Ibu ada yang berpidato, siapa nak? Bapak RT tentang menggalakkan apa tadi nak? Iya, hutan bakau ya. Nah, begini ya Ibu, coba buka buku kalian di halaman 103. Di sini juga ada contoh tentang seorang kepemimpinan. Cerita semut dan belalang. Ayo buka bukunya. Setiap orang atau pemimpin dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dari cerita semut dan belalang ini nanti kita akan bisa melihat pemimpin yang baik itu bagaimana. Ya. Nah, ayo anak ibu, kita baca semut dan belalang. Ayo, siapa yang mau baca? Hasan? Oke, Fikri. Baca dengan suara yang nyaring. Yang lain dengarkan. Belalang dibuat dari matahari, barisan semut berjalan kaki menuju utara. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju utara. Oke, anak ibu perangkat kedua lagi. Ayo. Ya, kamu adalah siapa? Helena? Sementara di antara kita di kolam, seekor belalang duduk santai menikmati seluruh kaki. Dan heran-heran yang menyaksikan barisan semut bolak-balik melukis di hadapannya. Ya. Hai sobat, apa sih yang kalian lakukan? Sekarang sejak pagi, tidakkah menemani di tengah matahari membuat kalian lelah dan berkeringat?
Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus melewati ujian komandan semua menjawab berlara. Ya, ayo paragraf selanjutnya siapa yang mau? Ayo, siapa? Kalah. Hukumnya makanan hukum sendiri. Sekali musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja dari makanan dan makan yang meningkat. Untuk apa sih? Dan sekarang udah berlarang ingin menetapkan tersebut. Ya. Ayo, siapa lagi Aksan? Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar. Sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Ayo, siapa lagi? Kamu, ya. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama bicara mengenai pekerjaan makanan. Itu karena musim panas nanti panjang. Jangan menolak aku untuk pekerjaan. Kamu pikir melakukan pekerjaan belakang. Ya, Majid. Semua teman juga sudah mencapai. Usulan saya aja nanti sajalah baru menempatkan diri. Ya. Ada lagi? Yang terakhir? Ya, kamu si Marfi. Itulah adanya. Pada musim panas, harusnya semut bekerja. Sementara berlalang musim pantai membangun malasan. Dan banyak saat musim dingin. Semut dalam bersama di sarangnya yang membuka makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia mengikuti rumah dan kelaparan kembali dunia bantu. Ya. Nah, anak ibu menurut kamu dari cerita belalang sama dengan semut, kira-kira ada tak seorang pemimpinnya? Ada. Nah, berdasarkan cerita itu, ayo anak ibu, kira-kira apa yang dilakukan semut? Yang dilakukan semut apa ya? Iya, mengumpulkan makanan pada saat untuk musim dingin. Apalagi? Iya, bekerja keras, bergotong royong. Apalagi? Kerjasama mencari makanan untuk musim dingin. Nah, yang kedua, mengapa mereka harus melakukan ini? Nah, kira-kira apa? Untuk persediaan musim dingin artinya apa lagi? Ayo. Mereka tidak meremehkan musim dingin yang akan datang. Mereka tahu kemampuan mereka. Jika musim dingin mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Ya. Nah, kira-kira apa lagi dari perlakuan mereka ini, apa yang harus kita contoh? Hah? Sesuatu pekerjaan itu harus kita rencanakan dari awal. Apalagi? Bekerja keras. Oke, kita dalam kerja keras. Apalagi? Pantang menyerah. Ayo, nomor 3. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Belalang yang iya, bermalas-malasan. Apalagi? Iya, menunda-nunda pekerjaan. Sombong dia lagi dalam cerita itu. Apalagi? Tidak mau kerja keras, dia keras. Dia malas-malasan. Padahal musim dingin akan tiba. Ya? Lanjut. Bagaimana cara semut bekerja? Menambah barisannya. Bekerja sama, menambah barisannya. Mereka bergotong royong. Mereka tahu badan mereka kecil. Ya? Sedangkan mereka banyak, sekumpulannya banyak. Akhirnya mereka bergotong royong bersama-sama mengatur barisan untuk mencari makanan sesuai dengan komando pemimpinnya. Ya, Ibu ya, sesuai dengan komando pemimpinnya. Ya, yang kelima, ayo, nilai-nilai bahan apa yang
dari cerita ini, perhatikan halaman 105. Tulis jawabanmu pada bagian di bawah ini. Nah, apa yang sudah kita jawab tadi, anak ibu coba kamu tulis di bagian seperti bagian di buku, kamu tulis di buku tulismu. Bisa? Ya, ibu kasih waktu 5 menit untuk menulisnya berdasarkan pertanyaan tadi yang ada 5 tadi. Ya? Iya, bikin seperti bagan ataupun seperti kota aja, bikin di buku tulis kamu. Tulislah jawabanmu pada bagian di bawah ini. Tulis jawabanmu pada nomor yang sesuai. Di sini kita ada 4. Sesuai dengan tempat di buku ya. Oke, kasih waktu 5 menit saja. Oke. Tulis sama ibu. Gak usah, langsung bagan aja. Ya, enggak. Yang ini aja dulu. Yang di halaman 105 aja dulu. Ya. Yang ini dulu. Ayo, silakan anak ibu. Ayo, silakan dikerjakan. Yang kita sudah bahas tadi, ditulis atau ditambahkan menurut kata-katamu, boleh ya? Boleh. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya kan cuma 5 soal. Kalau di buku kita ada 4 soal. Yang 5 itu di belakang ya nak? Yang di belakang. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Kan banyak tadi tuh yang sudah kamu sebutkan satu-satu dari cerita ini. Tulis di buku tulis kamu. Waktu 5 menit. Nanti akan ibu tunjuk ke depan untuk membacakan hasil yang sudah dibuat. Oke? Oke, ayo kita lanjutkan. Halaman 106. Ayo kita mengamati. Nah, anak ibu, seorang pemimpin itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Sama dengan diri kita, kita juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Contohnya tadi dari cerita semut, kondisi yang tidak bisa mereka kerjakan pada saat di musim dingin. Untuk itu mereka mengatasinya mencari solusi di musim panas. Berarti mereka tahu kekurangan dan kelebihan mereka. Semua tahu kekurangan mereka. Karena di zaman ataupun di masa musim dingin nanti dia tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Dan kelebihan mereka, apa kelebihannya Ibu? Mereka bergotong royong untuk mencari makanan bersama-sama. Nah, di sini ada enggak menurut kamu yang sombong? Berarti si pelawan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan diri kita ataupun pemimpin, ya. Walaupun pemimpin itu dia bersikap tegas, jujur, pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini kita akan mengamati. Apakah kamu tahu kekurangan dirimu? Kira-kira kamu punya kekurangan kelebihan nggak? Punya. Nah, ayo kita isi diagram di bawah ini. Apa kelebihan? Apa kekuranganmu? Apa saja yang akan aku lakukan atas kelebihan dan kekuranganmu? Nah, anak ibu, perhatikan di halaman 106 di bawah tugas tadi. Yuk.
Ayo diisi. 1 atau 2 saja. Apa kelebihan kamu? Apa kekurangan kamu? Apa anak ibu? Hah? Perut besar. Kelebihannya itu. Apa lagi? Yang mudah-mudah pekerjaan. Nah, itu kelebihan atau kekurangan tuh? Nah, yang malas-malasan. Ayo, kira-kira apa kelebihan diri kita? Apa kekurangan diri kita? Ayo, diskusikan boleh ya? Diskusikan boleh ya? Hah? Nggak pandai bagi-bagi. Nah, berdasarkan kekurangan itu nanti kan apa yang harus kamu lakukan biar kekurangan itu diperkecil gitu maksudnya. Sang pelajar ada. Udah selesai. Berapa kamu bikin siapa David? Kelebihannya 1, kekurangannya 2. Nah, nanti di apa yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan kekurangan tadi? Nah, jelaskan. Ya, tentunya setiap kamu punya kekurangan kan? Nah, kelebihan. Ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghilangkan kekurangan kamu tadi? Hah? Iya, nggak apa-apa. Kekurangannya apa? Bermalas-malasan, coba apa? Sering dah. Udah selesai? Nanti setiap kelompok akan maju ke depan ya. Salah satu perwakilan aja boleh. Nah, udah anak ibu. Oke, nah anak ibu, setelah kamu menulis kekurangan dan kelebihan kamu, ada 2 tugas. Yang pertama tadi tentang jawaban dari cerita semut dan belalang. Setiap kelompok nanti akan suruh ke depan. Ayo, kelompok siapa yang mau dulu? Ayo, wajib mau. Ayo, Sipa. Ya, kelompok Sipa. Ayo, Sipa. Ke depan. Ibu perhatikan. Di sini ibu minta nanti umpan baliknya ya. Umpan baliknya tentang jawaban Sipa, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Oke? Oke, ibu. Depan Sipa. Ayo, anak ibu perhatikan penampilan dari kelompok Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti hal sepele. Jangan sombong dan tidak peduli. Tetaplah bekerja keras, pasti dari sikap kerja keras akan menjadi hasil yang patut dinikmati. Ya, kira-kira anak ibu ada nggak yang mau menambahin? Ayo, dari pertanyaan Sipa. Ada nggak? Ayo, ketip. Siapa siapa? Kita tidak boleh bermalas-malasan atas siapa atas jawaban dari Sipa. Apalagi? Ayo. Pantang menyerah. Dan juga tadi bekerja keras. Jadi ada nggak kelompok lain, Ibu? Coba tanggapin dari jawaban Sipa. Ayo, Beril. Nggak ada? Pas ya. Nah, ayo lanjut ke tugas yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan. Anak ibu boleh nanti ya di komen ya. Kelebihan itu menunjukkan kelebihan saya adalah pantang menyerah dan bekerja keras. Kekurangan saya adalah tidak percaya diri, suka menunda-nunda kerja dan sombong. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Dengan kelebihan yang saya punya, saya pantang menyerah walaupun sudah gagal. Saya juga bekerja keras agar lulus dan tidak akan gagal lagi. Dan dengan kekurangan yang saya punya, saya akan merubahnya. Saya sama tidak percaya diri, tapi karena gagal berkali-kali, saya merubahnya. Dan saya juga tidak ingin menunda-nunda pekerjaan lagi. Saya tidak ingin menunggu dari saya merubahnya. Anak ibu, bagaimana dengan jawaban Sipa? Ada yang mau menambahkan atau ada yang komen tentang kelebihan Sipa? Ada? Ada? Ya, tepuk tangan untuk Sipa, anak ibu. Nah, dari kelompok Sipa ada nggak yang mau tampil? Ayo, Majid. Ayo, Majid. Kelebihan dan kekurangan juga boleh, jawaban saya juga boleh. Ayo, ayo Majid, ke depan. Nah, ayo Majid cepat. Semangat. Ayo Majid. Are you ready? Ada kesamaan tidak ya? Ayo Majid. Nanti kelompok satu lagi ya. Ayo anak ibu perhatikan. Tepuk tangan untuk Majid. Ya boleh. Jawaban tadi kan kamu bacakan. Jawaban tadi. Jawaban semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong. Betul Pak Cita sombong? Ada jawaban baliknya. Ya. Kekurangannya apa? Sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, untuk menghilangkan kekurangan tadi, apa yang kamu lakukan? Tidak menunda lagi pekerjaan, artinya merubah diri. Ada lagi Majid? Oke, terima kasih Majid. Ayo, kelompok satu. Siti juga boleh, si Jepri juga boleh. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana materi kepada saya akan menciptakan macam tidur beranak dan semut. Apa yang dilakukan kelompok semut? Kelompok semut sedang menyiapkan makanan untuk sedikit. Mengapa mereka harus melakukannya? Karena mereka sadar bahwa mereka tidak sanggup menghadapi sendiri. Maka dari itu mereka bersama mengumpulkan makanan sebelum musim dingin tiba. Bagaimana sikapmu pada dalam karena sombong, menunda pekerjaan, bekerja keras, tidak berani kehilangan yang nikmat.
Bapak. Bagaimana bagaimana semua mencari makanan? Mereka mengikuti arahan dari pemimpin dan komandan supaya ditemukan mereka menambah balasannya. Apa yang kamu tanggapi dan melala? Tidak boleh malas, tidak boleh sombong, kerja keras dan tidak merendahkan. Ya. Kekurangan saya, kadang bermalas saya, terkadang membaca perkataan suka membuat pekerjaan. Saya melakukan orang tua dan saya bisa memikir sendiri dan berpikir dalam saya pekerjaan. Kadang apa yang kurang saya lakukan kelebihan dan kekurangan saya harus berubah dalam berpikir dan belajar kembali apa kesalahan yang saya lakukan supaya tidak terombol. Saya akan berubah sikap saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti. David. Ayo David. Tadi kau minta, Beb. Ya, itu cukup. Ayo, biar salah atau benarnya salah. Beb. David. Ayo, belum David. David, kembali lagi. Siapa deh? Ini mau ada lagi. Boleh kelebihan. Ayo, Aksa, ini kan puasa. Nggak apa-apa. Ayo, Apa, Sar? kopi saudara. Kopi saudara, Pak. Masih sakit kakinya. Masih berupaya. Oke, sebelah lagi, Beb. Jawab, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas buat PR. Berananya banyak ya. Jujur. Kelebihan. Banyak kawan. Banyak kawan. Sekarang untuk memperkecil kelemahan tadi apa yang harus saya lakukan? Ayo. Berdasarkan banyak contoh yang diceritakan tadi. Ayo, Hasan. Untuk menghilangkan kekurangan remaja tadi. Apa yang harus kamu lakukan, Hasan? Berubah tentang apa? Berubah, apa lagi? Belajar apa, ha? Belajar, iya tuh. Kamu yang bilang sudah ibu dong? Ya. Apa lagi? Itu aja. Ya, terutama untuk Hasan. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ayo maju. Masuk. Nggak apa-apa, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan malas, pelajar, melawan, mantap, orang lain, yang banyak kawan. Kalian banyak kawan. Sama saya banyak kawan. Nah, sekarang banyak lagi kekurangan daripada kelebihan. Bagaimana cara kamu untuk menghilangkan kekurangan tadi yang banyak tadi? Berubah sikap. Terus?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan aku, pantang menyerah, sedia berat, rasa kebanggaan. Kekurangan aku, kemalasan, dan menyusa pekerjaan yang diperintah. Apa yang akan saya lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Dengan adanya kelebihan, saya akan berupaya melakukan dengan baik. Sedangkan kekurangan saya harus melakukan dengan baik dan tidak menunda menjalani pekerjaan yang belum diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, anak ibu, setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan ada cara kita untuk mengurangi kekurangan kita tadi. Ada cara kita, ya. Ada beberapa teman tadi yang sudah tampil, anak ibu perhatikan, ya. Nah, anak ibu, contohnya si Arsa, dia tahu kelebihan, tahu juga kekurangan dia. Nah, seharusnya sebagai pemimpin di dalam kelas, Arsa ketua kelas harus mempunyai kelebihan yang lebih banyak, baik, ya, karena nantinya akan menjadi teladan bagi teman-temannya. Karena seorang pemimpin, Arsa pemimpin di dalam kelas, dia ketua kelas, ya. Seharusnya seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang bisa dicontoh oleh teman-temannya, baik itu jujur, pantang menyerah, rajin belajar. Oke, Ibu, paham sampai di sini? Oke. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo, buka halaman 107. Ayo kita membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Oke, koperasi itu berasaskan apa, nak? Ya, berasaskan kekeluargaan. Nah, bagi orang-orang di dalamnya bekerja dan apa manfaatnya anggota koperasi? Ayo anak ibu kita baca sejahtera bersama koperasi. Ayo Najwa, baca Najwa. Sejahtera bersama koperasi. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Polaka menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Pelapa hadir. Pada rapat ini, Pak Padrum selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjaga kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota.
Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua besar SD dapat menyaksikan hari ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kerjasama bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak. Sebelum gemuruh, tepuk tangan menyambut pidato Pak Badro. Di dalam hati, semua menganggukkan setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Dan Ibu, nah di situ ada kotak di bawah. Katanya baca sekali lagi dan kamu nanti akan menulis pesan-pesan yang kamu temukan dari pidato Pak Badro. Ayo, siapa lagi yang mau membaca lah? Ayo, ya Majid. Kita baca sekali lagi dan ingat sambil membaca oleh temanmu, lihat apa pesan dari pidato Pak Badrun. Paham? Oke, silakan Majid. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela sebagai pesan guru dan Catat karyawan boleh ya? Palapa Garis bawahi boleh juga apa pesannya nanti. anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari prinsip kerja. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badrun selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerima anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun yang menjalani kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kita ini. Namun kita ingatkan kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan sudah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil perkembangan usaha bersama ini. Bapak dan Ibu dapat dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Cara menjadikan menetapkan usaha koperasi dan menjalankan. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi Suaranya nak, biar dengar di sana. keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetap bersama secara bermusyawarah. Begitupun terhadap keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Saya ingin semua
bersama keluarga besar SD Kalapa menyaksikan proses permusyawarahan dunia. Saya ingin semua memastikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan saya. Ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kegiatan, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi tersebut tambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Kalapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau dan perhitungan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana lebih sempurna sebelum pengurus utama menyampaikan pidato dalam hati semua mengambil keputusan dan menjawab merupakan tanggung jawab semua. Udah? Nah, kira-kira Ibu, apa pesan yang kamu bisa dapatkan dari pidato Pak Badrodian? Kamu? Kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Ya. Apa? Kesejahteraan koperasi dapat didirikan untuk kesejahteraan apa? Ulang lagi nih, Ibu. Kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Ya. Ada lagi? Ya, kamu kali. Koperasi karyawan sudah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ayo, siapa lagi? Sekarang. Kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi. Ya, kebersamaan, kekeluargaan merupakan modal utama dalam koperasi. Ayo, kamu lagi. Apa kira-kira pesan yang ada dari cerita Pak Badrun? Ayo, Siti. Apa yang kamu dapat simpulkan, Siti? Hah? Sudah dijawab. Oke, ada tambahan ya, Devina? Kembali bahwa tugas mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Karyawan bisa didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya. Nah, ada nggak sifat gotong royong di dalam koperasi itu nampak ada? Nah, apa yang dibilang itu pesannya? Coba lihat. Sifat gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Apalagi? Ayo, Zapit, perhatikan Zapit. Anggota koperasi itu berkewajiban untuk menikmati keuntungan bersama. Terus kebersamaan dan kekeluargaannya merupakan modal dari koperasi. Ayo sampai perhatikan lagi. Kira-kira apa lagi pesannya sampai? Ayo. Ada apa sifat gotong royong tadi kata Ibu? Nah, anak Ibu bukan hanya dalam koperasi sikap gotong royong. Seperti pembelajaran kita tadi. Dari cerita si semut belalang juga ada sifat gotong royong. Nah, kira-kira di dalam kelas kita ini ada nggak
Satu-satu atau per kelompok, nanti aku tunjuk aja. Silakan dikerjakan. Udah kemudian bilang waktu bisa Boleh. Ayo, waktunya 10 menit ibu kasih. Kasih 10 menit waktunya. Ayo kerjakan. Yang lain-lain juga boleh judulnya ya. Tentang musyawarah juga boleh. buat saya aja bu. Bukan dari orang nih. Rancangan pidato, kalimat pembukanya seperti apa? Ya. Mana? Kerjakan, tulis aja. Mana pidato nih kok? Nanti bagaimana pidato yang kamu buat, jelaskan ya yang mana kata pembukanya, salam pembukanya, isinya, penutupnya, ya. Yang cuma satu Tentang musyawarah untuk kepentingan bersama juga boleh ya. Nanti berdasarkan pidatonya Pak Badrun tadi, yang mana saya buka juga boleh. Ayo, guys, kerjakan. Rancang menurut pidato baru boleh, ataupun berdasarkan pidato Pak Badrun tadi. Nah, kamu buat mana kamu punya bahannya juga boleh. Ya.
Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan memperingati Hari Pohon Sedunia. Bagi alam manfaat yang diterima begitu banyak. Tidak hanya bagi alam, bagi pohon bakau juga bermanfaat bagi manusia. Akar pohon bakau bisa menjadi ekosistem bagus untuk hewan-hewan air bertumbuh. Jika ada kata-kata yang tak mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pidato yang disampaikan oleh Galang sudah ada nggak langkah-langkah cara membuatnya? Sudah belum? Sudah ada salam pembuka? Terus? Apa lagi? Sudah ada? Apa lagi? Salam penutup. Salam penutup ada? Kalimat penutup. Kalimat penutupnya ada? Ada. Kurang panjang ya? Oke, kita tepuk tangan untuk si Galang. Ayo, ayo, kita lagi. Gak bisa. Ayo, Najwa. Najwa, ayo ke depan. Boleh bawa bukunya. Si Paul udah selesai ya? Rancang pendek aja. Ayo, Majid. Ayo, Najwa bisa? Ayo. Ayo, jangan berdebat. Ayo, udah Majid. Ayo, perhatikan, Assalamualaikum. Jangan main-main. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya? Yang saya hormati wali kelas 6A serta para teman-teman sekalian. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya sangat senang hari ini bisa hadir dengan wali kelas dan teman-teman yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat pohon dan bakau. Perlu diketahui manfaat dan bakau antara lainnya menyebabkan nutrisi air laut, air nasi, dan abrasi, pantai serta sebagai tempat duduk dan sumber makanan beberapa jenis hewan. Oleh karena itu, kita harus melestarikan dan bakau agar manfaat dapat terus. Rasakan saat ini, menggunakan data. Hadirin yang saya hormati, saya sangat berharap nantinya dapat saling membantu. Pohon bakau ini akan tumbuh dan memberi manfaat bagi kita semua. Demikian pidato dari saya hari ini. Semoga saja saya sampaikan manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pidato yang dibuatkan Majid, kira-kira sudah ada belum langkah-langkah? Nah, sekarang pertanyaan itu, yang menyampaikan pidato itu disebut apa? Orator. Yang mendengarkan? Audiens. Nah, anak ibu, sebelum ibu akhiri, ibu ada di sini soal. Kita kerjakan bersama-sama. Soalnya ada berkompetisi ya, dan ABC ya, Naya. Silakan dikerjakan buat nama
buat di sini. Iya, tulis namanya di atas ya. Helena, ini nak saya kerjakan. Iya, langsung diisi di situ. Langsung diisi di situ, nak. Sudah? Pidato biasanya disampaikan pada acara teman-teman sekolah. Kayak kamu kan pengetahuannya. Biasanya pidato di kapan? Ada di rumah malam-malam yang oh, tuh. Iya. Pelajaran kita, apa yang sudah kamu
tentang kisah belalang tersebut. Sampai di sini paham pembelajaran kita hari ini? Apa perasaan kamu hari ini? Gembira. Kenapa gembira?